Arya, mitos atau fakta mahasiswa aquaculture harus bisa berenang? Boleh dijawab itu ya? Iya. Jalan-jalan dengan pacar aku yang lagi tren ya. Sobat Tani, selamat datang kembali di podcast Gronesia, tempat kita ngobrol santai tapi tetap penuh wawasan seputar bidang pendidikan, pertanian, dan berbagai bidang lainnya yang tentunya menarik untuk kita kenali lebih dekat. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema yang cukup unik tentunya. Kita akan membahas terkait mengenal mahasiswa aquaculture. Jadi teman-teman kuliah main ikan atau belajar bisnis masa depan. Nah, mungkin banyak teman-teman di sini yang mengirakan bahwasanya aquaculture hanya tentang memelihara ikan atau memberi ikan makan dan lain sebagainya, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu, teman-teman. Dan kali ini sudah membersamai kita narasumber yang luar biasa, mahasiswa aquaculture, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Palembang. Halo, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang bisa hadir di podcast Gronesia. Iya, Bang. Jadi Abang ya, aku panggil Abang dulu. Terima kasih ya, Bang, udah Boleh. menyempatkan diri hadir untuk membersamai kita di podcast Gronesia, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Tapi kata orang zaman dulu ya, kalau nggak kenal itu maka nggak sayang. Gimana teman-teman semua? Ya, Sobat Tani semua di sini ingin menyayangi Mas yang ganteng satu ini. Halo. Kalau gitu kita kenalan dulu boleh nggak? Boleh Ya, kita sapa boleh, Sobat boleh. Tani kita, Halo, kenalan. Sobat Tani, perkenalkan nama saya Arya dari program studi Aquaculture Fakultas Pertanian. Saat ini saya sedang semester 6. Iya, Arya jadi panggilannya ya? Boleh. Arya semester 6 berarti udah bentar lagi ini mau ini ya, mau tamat ya? Mau Ya, tambah berapa bisa semester lagi? jangan dong, kita cukup di semester 8 semester lah. Kalau 2 bisa semester lagi ya? 3,5 semester kalau bisa. Jadi kalau bisa 1 semester lagi, Iya. tapi idealnya 2 semester lagi ya? Mm-mm. Oke teman-teman Sobat Tani, kita doakan lah ya, semoga Bang Arya ini bisa lulus tepat waktu. Amin. Nah Arya, mungkin di luar sana ya teman-teman kita Sobat Tani, para penonton dan penikmat podcast Gronesia tentunya, masih ada yang belum familiar tentang kata aquaculture. Jadi saya juga ya sebenarnya belum begitu kenal lebih dalam. Mungkin Arya bisa sampaikan, apa sih aquaculture itu makna sebenarnya itu apa? Boleh ya? Boleh. Baik, jadi aquaculture itu adalah ilmu yang mempelajari budidaya organisme perairan seperti ikan, udang, kepiting, rumput laut, dan organisme lainnya. Di sini kita mempelajari bagaimana cara memelihara, terus mengembangkan teknologi yang bisa kita kembangkan. Wih, berarti bukan sekedar memelihara ikan aja kan Iya, gitu tentu. kan? Iya, berarti menarik ya. Karena stigma sekarang ini kan orang-orang tuh taunya aquaculture itu cuma sekedar memelihara ikan. Berarti sebenarnya banyak di luar sana ya, bahasannya bukan saklek hanya memelihara ikan aja. Nah, mungkin ya kalau di perkuliahan sendiri biasanya belajar mata kuliahnya apa saja ya? Jadi kira-kira mulai dari apa kuliah di kelasnya, kemudian kuliah di luarnya jika ada, mungkin ada bisa jelaskan. Boleh ya? Kalau untuk belajarnya sih cukup banyak dan beragam ya. Seperti kita belajar dasar-dasar perikanan, terus juga ikan kita ketahui hidup di air, tentunya kita harus mempelajari kualitas airnya. Oke. Kemudian dalam budidaya kita harus memberi pakan, jadi kita mempelajari nutrisi pakan apa, Oke. nutrisi apa yang diperlukan ikan. Kemudian pakannya tentunya manajemen pakan, terus teknologi budidaya juga perlu kita ketahui hingga sekarang ini juga kan teknologi semakin marak, jadi kita harus mengetahui teknologi modern seperti apa yang bisa kita gunakan dalam budidaya. Betul. Berarti tadi ya, beberapa statement ada yang terkait dengan teknis, berarti ada praktiknya juga ya Tentu, nanti? tentu. Oke. Bahkan itu yang paling penting karena kami sering praktik juga, ada juga praktik lapangan. Disitulah hal yang paling bisa mengembangkan pengetahuan kita tentang teknis-teknis dalam budidaya. Itu teman-teman. Berarti tidak hanya belajar di kelas ya. Tentu. Kita ada praktiknya juga, belajar di luarnya. Jadi kita bisa langsung melihat case-nya langsung gitu ya. Kita pelajari di tempat, kemudian kita bisa langsung visualisasinya. Wih, mantap itu ya. Jadi nggak hanya di kelas, tapi juga ada prakteknya kalau teman-teman nanti berkuliah di aquaculture. Nah, kemudian ya ini ya, kalau selama kuliah kira-kira hal apa sih yang paling berkesan lah ya bagi Arya? Boleh Arya ceritakan? Kalau pengalaman ya, hal yang paling berkesan itu menurut Arya selama kuliah itu pas praktikum lapangan.
Praktikum lapangan, bagian Ya, apanya itu boleh diceritakan? karena kalau di bagian praktikum lapangan itu kita bisa mempelajari langsung bagaimana, fakta di lapangan yang Oke, terjadi, terus, retorika-retorika seperti, oke, kendala-kendala yang dialami iya, petani. Jadi kita bisa berbicara langsung kepada pembudidaya, petani, hal apa saja yang bisa, sangat berpengaruh dalam budidaya tersebut. iya, itu kan langsung berhadapan dengan manusia ya, Tentu. petani tentunya nanti, nelayan juga mungkin ya, Iya benar, nelayan, para penggiat yang di bidang perikanan lah ya, Arya ya. mhm. Kira-kira dari hal tersebut tantangannya apa sih yang paling berat atau tantangan selama berkuliah lah kira-kira menurut Ayah gimana? Kalau tantangan tersendiri, kita kan di aquaculture harus bukan mengecek sih, memantau lingkungan ya. Mhm, Lingkungan itu hal yang krusial dalam budidaya. Nah, hal yang paling menantang itu di perubahan cuaca. perubahan cuaca Perubahan ya, cuaca. kenapa itu bisa terjadi coba? Perubahan cuaca itu, gimana ya, kalau di perairan itu, kayak bisa merubah kualitas air, seperti Heeh, pH-nya bisa meningkat atau menurun, itu sehingga bisa mengganggu organisme yang kita pelihara. jadi cuaca tadi bisa mempengaruhi ya, terkait dengan Ya, kualitas air. benar Jadi kalau kualitas airnya buruk, yang terganggu habitat yang ada di air tersebut, benar. termasuklah ikan tadi. Iya, Oh, jadi itu tantangan terberatnya ya. Kalau ini boleh di-spill dikit nggak? Kira-kira kalau rencana penelitian skripsianya apa? Udah ada belum? kalau rencana sekarang sih, lebih berminat ke arah, formulasi pakan ya, karena kan kita Formulasi formulasi pakan. pakan. Itu gimana itu boleh? Kalau untuk formulasi pakan itu, kan sekarang ini banyak pakan yang, komersil yang cukup Iya, mahal ya. oke. Nah, jadi Heeh. kita, area sendiri berminat untuk memberikan alternatif kepada pembudidaya untuk mendapatkan pakan yang, harga yang relatif murah dan juga bisa mudah didapatkan gitu. Oh, jadi simpelnya Arya pengen buat formulasi sendiri gitu ya? Iya benar, Pakan untuk ikannya itu sendiri, iya, ikan budidaya ya? iya benar. Kalau ikan budidaya sendiri, ikan apa sih ya yang paling banyak lah? Atau rencana Arya mau ikan apa nanti? Kalau rencana ada 2 sih ya, kalau kan sekarang kan kita ketahui di Palembang Palembang Iya, sendiri heeh. tentunya, banyak yang suka mengkonsumsi ikan lele dan ikan patin. Pecel lele ya? Iya Betul, benar, iya. Oke. Jadi rencana nanti mau buat pakan ikan tadi ya, mau buat formulasi sendiri, mhm, rencana skripsi Arya, sampelnya nanti ikan lele. iya Bagus itu benar. pemikirannya teman-teman. Karena prospek pecel lele ini menyebar luasnya cepat kali di Palembang ya. Ini hampir sepanjang jalan itu ya, pecel lele semua dari kota sampai desa, pecel lele itu, wih, lumayan merajalela ya. Iya, benar benar. Oke ya, berarti memang bahwasannya mahasiswa aquaculture tuh sangat dituntut teliti ya. Karena Tentu, banyak hal-hal yang sifatnya tadi itu telaten. Jadi kalau iya telaten tuh harus teliti, betul nggak sih? iya benar. Kalau, di aquaculture sendiri kita harus teliti karena Heeh, sedikit saja perubahan bisa mempengaruhi hasil produksi kita. betul. Wih, lumayan prestisius nih kayaknya. Oke ya. Nah, teman-teman Sobat Tani, saatnya sekarang kita masuk sesi mitos atau fakta. Jadi beberapa pertanyaan-pertanyaan question list ya bagi teman-teman yang menjadi stereotip teman-teman sendiri. Kira-kira ini benar nggak sih ada di aquaculture? Kira-kira ini benar nggak sih terjadi di aquaculture? Kita sekarang masuk ke sesi mitos atau fakta. Nanti kita tanyakan langsung kepada mahasiswa aquaculture yang bersangkutan. Arya, oke. Langsung saja ya. Udah siap belum? Siap siap siap. Jalan-jalan dengan pacar aku. Ya lagi tren ya. Oke, langsung saja. Kita mitos yang pertama ini Arya. Kuliah perikanan itu kerjanya cuma di kolam. Mitos atau fakta? Mitos Mitos jadi ya. Boleh mitos. dijelaskan kenapa mitos? Karena perikanan ini peluangnya sangat besar ya, kita bisa kalau bekerja kita Oke. bisa di perusahaan, di bidang perikanan, terus juga kita bisa, membuat usaha sendiri di bidang perikanan. Oke, berarti kuliah perikanan itu kerjanya cuma di kolam adalah mitos. Mitos. Mitos atau fakta, mahasiswa aquaculture harus bisa berenang. Ah, boleh dijawab Nah, itu ya. iya. Kalau ini mitos juga ya, Mitos ya mitos berarti ya. juga. Oke. Karena mahasiswa perikanan itu tidak serta-merta harus bisa berenang. Oke. Di sini kita mempelajari, bukan untuk menjadi atlet ya. Oke. Iya, karena di sini kita mempelajari pengelolaan di bidang industri, di bidang perikanannya. Iya, tapi memang nanti sering berkecimpungan di sungai berarti ya, di sungai, di Iya laut, yang iya. di dunia perikanan lah ya, perairan gitu ya. Nah, memang ada ya mata kuliah yang khusus belajar berenang?
Kalau di aquaculture sendiri ada Ada ya? Oh, ada. memang betul ada Iya, ya? betul ada Oh, betul. pantes ini muncul jadi pertanyaan mitos atau fakta ya. Heeh. Berarti memang ada mata kuliah. Nah, itu gimana itu? Berarti nanti di mata kuliah ini kita diajarkan berenang ya? Diajarkan berenang. Jadi teknisnya itu, sebelumnya semester 3 ya. Oke. Nah, jadi kita, ada teori-teori sedikit, tapi Oke. lebih banyak di lapangan. Nah, di sana bagi Oke. teman-teman yang, belum bisa berenang, nanti diajari Oke. Hmm. diajari bisa sampai bisa nggak harus bisa sih ya, Iya, tapi heeh. kita ajari selama diajari sama dosen selama 1 semester, berenang itu sendiri gitu. Berarti ya artinya nggak wajib ya kita harus Nggak bisa wajib, berenang, iya. tapi insya Allah nanti setelah tamat pasti bisa berenang Pasti ya? bisa berenang, karena Iya. dibawa berenang. Iya, karena kita sering berkecimpungan di dunia air teman-teman Iya. gitu ya. Oke, berarti memang betul ada mata kuliahnya di semester berapa kalau boleh tahu ya? Semester 3 Semester 3. semester Berarti 3. nanti kalau mahasiswa udah di semester 3 Mhm, ada mata kuliah khusus berenang berenang. ya. Nah, tapi nggak harus bisa berenang. Kita belajar berenang guys di sini guys. Malahan ini lebih diuntungkan yang dari nggak bisa nantinya ya setelah Iya, kuliah di aquaculture jadi bisa jadi bisa. berenang, betul nggak sih? Betul 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 betul. ya. Arya, nah ini mungkin yang sering muncul juga ya, muncul pertanyaan, kira-kira kuliah perikanan itu ya atau aquaculture, prospek kerja itu sedikit ya, betul nggak sih? Kalau ini kurang tepat ya, Kurang tepat ya? iya kurang Heeh. tepat. Karena sekarang ini kebutuhan protein dari ikan itu sendiri cukup meningkat sekarang ya. Oke. Jadi, prospek pekerjaan di bidang perikanan itu cukup tinggi. Oke, kalau gitu kira-kira setelah tamat prospek karirnya gimana? Prospek karirnya Iya. kita bisa mengarah kepada yang tentunya kita bisa mengarah ke ASN ya. ASN Oke, kita bisa iya. seperti seperti Dinas menjadi perikanan ya? ya Oke, dinas betul betul. perikanan, menjadi penyuluh, Oke. terus juga tentunya bisa membuka usaha sendiri kalau kita sudah Iya, paham teknis-teknisnya, betul gitu. betul, bisa buat tambak sendiri Iya, ya. Atau apa namanya, ada yang teknologi baru yang kita buat kayak tabung lingkaran gitu ya? itu bioflok. Oh, bioflok Ya gitu ya? bioflok, Oke, benar. itu juga bisa ya? Jadi Itu kita juga bisa bisa. memelihara ikan tanpa harus di sungai, laut, Mhm, ataupun tambak, tapi bisa benar menggunakan di daratan yang namanya bioflok tadi ya? benar. Sebelum kita akhiri ya, tentu saya pengen mendengarkan kira-kira bagi seorang Arya mahasiswa tingkat akhir ya, yang usia kuliahnya masih 2 semester lagi Iya, ya, 1 tahun lagi berarti nih ya. benar benar, 1 tahun Kira-kira lagi. ada nggak sih, Kak, pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang lagi berkuliah atau yang mau memilih program studi aquaculture, apa pesan dari Kak Arya? Pesan-pesan dari Arya untuk teman-teman ya yang mau masuk ke program studi aquaculture, jangan takut mencoba hal baru. Karena aquaculture bukan hanya belajar tentang ikan, tetapi juga di sini kita mempelajari tentang teknologi, Oke. lingkungan, dan juga peluang usaha di bidang perikanan. Gila, keren kali. Salaman dulu dong. Iya, Luar biasa ya, guys ya. Sobat tani, para viewer dari podcast Gronesia. Jadi inilah Arya, mahasiswa aquaculture dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Terima kasih sebelumnya Arya sudah ya, membersamai kita hari ini untuk bersedia meluangkan waktunya podcast bersama Gronesia ya. Kita doakanlah semoga Kak Arya ini ya, atau Bang Arya itu lulus tepat waktu dan juga amin. nanti setelah lulus bisa mendapatkan pekerjaan yang layak ataupun menciptakan lapangan pekerjaan itu Lapangan sendiri ya. amin Dan amin. tentunya harus di bidang perikanan. Perikanan. Jangan lupa ikuti kita terus di podcast Gronesia karena masih banyak hal yang menarik yang akan kita bahas untuk di bahasan selanjutnya. Karena ini baru mahasiswa aquaculture di Fakultas Pertanian UM Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang kita ada 5 prodi. Ada agribisnis, ada agroteknologi, ada teknologi pangan, ada aquaculture, dan satu lagi kita ada kehutanan. Nah, teman-teman yang mau minta spill prodi apa selanjutnya akan kita podcastkan, boleh komen dan jangan lupa subscribe akun kita di podcast Gronesia.